Jangan melihat sesuatu itu dari casing. Jangan memperlakukan orang itu dari casing. Sebab kalau memperlakukan orang dari casing, kita tertipu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pagi ini ba'da salat subuh kita bisa datang di majelis ta'lim dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan yang pertama kali saya datang di masjid ini. Mudah-mudahan ini merupakan silaturahim yang membuat kita semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya bacakan ayatnya sederhana tapi penuh makna. Ayatnya sangat singkat tapi padat pesan. Ayatnya berbunyi, Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Di situ disebutkan satu tokoh, nama yang senantiasa nama ini kita sebut dalam solat kita. Tidak ada satupun di antara kita, baik itu solat wajib maupun solat sunnah, tanpa menyebut nama sang tokoh ini. Tidak ada satupun di antara kita tanpa menyebut nama itu. Dan solat itu merupakan sebuah bentuk bagaimana kita mengingat apa yang sebenarnya Allah perintahkan untuk dicontoh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita paham mengenai ayat ini, pasti kita juga paham apa yang Allah maksudkan untuk kita. Dalam bahasa sederhana, untuk era sekarang, kalau kita mengajarkan sesuatu, mengajarkan dalam konteks mentransformasi atau mentransmisi pengetahuan, itu tidak cukup hanya dengan teori. Harus ada prakteknya. Teori itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Sedangkan sesuatu praktek itu ada contoh konkretnya. Ada sesuatu yang bisa divisualisasi. Mudah-mudahan saya berkata begini tidak terlalu cepat. Tapi minimal kita ada bayangan. Kalau panjenengan punya profesi sebagai seorang guru, atau sebagai seorang trainer, atau sebagai apapun, pasti ketika menjelaskan sesuatu itu bukan hanya bentuk tulisan. Bukan hanya dalam bentuk kata demi kata yang dipajang di PowerPoint. Bukan sekedar itu. Tapi justru kalau kita mengajarkan sesuatu, harus ada yang namanya visualisasi. Baik itu sesuatu yang tidak bergerak maupun sesuatu yang bisa bergerak.
Kenapa demikian? Karena visualisasi itu membuat kita dapat memberikan transformasi pengetahuan. Itu daya serapnya tinggi. Coba bayangkan, jenengan menjelaskan dalam bentuk PowerPoint atau di papan tulis dalam bentuk kata-kata saja. Pasti nanti kalau diukur itu daya serapnya itu minimal. Tapi kalau sudah ada visualisasi, daya serapnya itu tinggi. Itulah sebabnya pola seperti ini sebetulnya itu pola Al-Quran. Dan kalau merujuk pada pola Quran, berarti ada dua poin penting. Ada teori, ada praktek. Kalau teori itu sifatnya dalam Quran, itu perintah dan larangan. Jadi kalau bicara mengenai perintah, ada perintah puasa. Kalau bicara mengenai larangan, jangan berzina. Itu bentuk teori. Tapi contoh prakteknya itu merujuk pada figur-figur tertentu yang termaktub dalam Quran. Nah, dalam konteks ini saya bicara mengenai satu tokoh yang bernama Ibrahim. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi demikian. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang bertindak benar. Kira-kira ini, kalau ayatnya berbunyi demikian, apa maksudnya itu semua? Kita diseru dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita pasti yang datang di sini mengaku sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan iman kita ini ditimbang di hadapan Allah dengan timbangan yang tinggi, dengan timbangan yang berat. Dan orang-orang yang beriman itu punya ciri. Apa cirinya? Menjaga amanah. Jadi orang yang beriman dengan amanah itu ibarat rel kereta api yang tidak bisa dipisah. Maka Allah menyeru kita secara spesial. Karena tidak mungkin semua orang bisa melakukan itu. Allah memanggil kita ini dengan dua cara. Ya ayyuhan nas, lebih umum. Tapi ada yang sangat spesial, panggilan spesial. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, perhatikan surah yang tadi saya baca, yang termaktub dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu surah urutan keberapa? Urutan ke-9. Lihat ayat yang ke-119. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang bertindak benar. Nah, pertanyaannya, bagaimana sesuatu yang konkret itu? Ini kan abstrak, sangat abstrak. Kita tahu maksudnya, tapi masih abstrak. Tidak ada sesuatu yang betul-betul konkret. Bagaimana supaya ini daya serapnya tinggi, supaya kita paham maksud dari perintah itu, maka Allah berikan contoh visualisasinya. Contoh visualisasi dalam Quran itu bentuknya kisah. Apa itu kisah? Kisah. Kisah dari apa? Dari orang-orang yang harus dicontoh dan orang-orang yang tidak boleh dicontoh. Kalau kita lihat misalnya, ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud. Itu semua contoh. Tapi yang pertama, contoh yang harus dicontoh. Yang kedua, contoh yang tidak boleh dicontoh. Ini visual sebetulnya. Nah, sekarang kita lihat dalam Quran. Kalau Allah perintahkan tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.
dan jadilah kalian bersama orang-orang yang bertindak benar. Ini masih abstrak, ini teori. Lalu supaya konkret bagaimana? Harus lihat kisah yang termaktub dalam Quran. Contohnya siapa? Saya ambil satu, yakni Ibrahim. Nah sekarang kalau misalnya ada orang yang baca ayat itu begini misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kira-kira bacaannya itu benar atau salah? Tadi mereka bacanya begini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Bacanya benar atau salah tadi? Salah. Salah ya? Salah itu ya? Berarti yang ngomong salah itu ngopinya kurang kental. Jalannya kurang jauh. Kenapa bisa begitu? Kalau kita belajar Al-Quran, itu ada yang namanya qiraah sab'ah. Apa itu qiraah sab'ah? Membaca Quran bisa begini, bisa begitu. Caranya, misal begini. Kalau ada yang baca Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Kalau yang baca begitu, ini yang baca, ini bukan orang Batak. Ini bacaan Quran yang telah diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sebagai imam atau kita baca sendiri. Atau juga boleh dibaca begini. Ini waktu saya di Maroko, orang Maroko itu kan beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau baca Quran biriwayah hafaz. Tapi kalau orang di Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir, itu kalau baca Quran biriwayah warsh. Apakah maknanya beda? Maknanya sama, hanya dialeknya yang beda. Nah, misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula. Ini bacaan Imam Warsh. Masih ada sisa berapa? Masih ada 5 lagi. Masih banyak yang lain. Nah, hal begini ini penting diketahui jamaah supaya apa? Kita paham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus membawa Al-Quran itu orang Arab bukan satu kelompok, bukan satu etnis, tapi ada keragaman suku. Ibaratnya ini kayak orang Jawa. Orang Jawa itu bahasa Jawanya satu atau banyak? Banyak. Ada bahasa Jawa dialek Tengger, ada Jawa dialek Osing, ada Jawa dialek Mataraman, ada Jawa dialek Pesisiran, dan lain-lain. Makanya ada orang yang menyebut jongkat, ada yang menyebut jongkas. Tahu ya apa bedanya? Ya sisir. Tapi yang satu menyebut jongkat, yang satu jongkas. Sama seperti jenengan. Yang benar mengatakan itu coklat atau soklat. Yang ngomong soklat siapa? Apa salah? Benar. Kalau menyebut coklat, apa salah? Benar juga. Ini yang namanya dialek. Ini baru dialek bahasa Jawa. Al-Quran ketika turun itu ada 7 dialek. Dan Nabi sendiri mengajarkan. Karena beliau tahu bangsa Arab itu bukan satu suku.
Sayyidina Abu Bakar, ya, itu beda sukunya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Beda sukunya dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Kalau Sayyidina Umar ibn Khattab itu Bani Adi. Sedangkan khalifah ketiga dan khalifah keempat itu dari suku yang beda, yakni khalifah keempat Bani Hashim, sedangkan khalifah ketiga Bani Abdus Syams. Dan dialeknya beda. Nah, ini pelajaran ya. Itulah sebabnya ketika Quran turun, boleh kita membaca dengan bacaan Ibrahim, boleh membaca dengan bacaan Ibrahim. Nah, pertanyaannya begini, yang umum di sekitar kita, termasuk keluarga kita sendiri, kalau ada yang punya nama Ibrahim, itu sudah mafhum. Tapi jarang, bahkan tidak ada nama disebut dengan sebutan Ibrahim. Betul nggak? Padahal itu Quran. Tapi kayaknya aneh kalau disebut nama Ibrahim. Padahal itu betul. Dan itu sama-sama bahasa Arab. Hal begini itu sebagai bukti bahwa risalah Islam ini ada kaitan dengan mata rantai risalah sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya itu diutus dalam bahasa kaumnya, bilisani qaumi. Nabi Musa itu tidak disebut dengan bahasa Arab, bahasa yang beliau pakai, tapi bahasa apa? Ibrani. Nama beliau tidak disebut Musa, tapi disebut Moshe. Namanya Moshe dalam bahasa Ibrani. Nah, Quran ketika menyebut nama tokoh itu juga dengan dua dialek. Apa itu? Hal ataka haditsu Musa, tapi boleh juga dibaca hal ataka haditsu Musa. Nah, jadi Musa, Moshe. Tokohnya beda atau sama? Sama. Ibrahim. Tokohnya beda atau sama? Sama. Dalam bahasa Ibrani, nama beliau tidak disebut Ibrahim, tidak disebut Ibrahim, tapi disebut Abraham. Itulah sebabnya kalau ada orang bernama Pak Abraham, itu berarti maksudnya sama dengan Ibrahim. Ada orang bernama Pak Abraham, maksudnya sama dengan Ibrahim. Hanya beda bahasa. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Ibrani. Nah, inilah yang disebut mata rantai kenabian. Oke, kita fokus pada ayat yang ingin saya kupas dalam bentuk visualisasi itu. Di dalam surah Hud, surah urutan ke-11. Nanti tolong baca di rumah. Surah Hud, surah urutan ke-11. Tapi di sini saya paham, semua karena para hafid, nggak bawa Quran, hafal semua. Ini bayangan saya. Surah 11, surah urutan yang nomor 11 tadi, surah Hud, ayat 69. Itu diawali dengan satu kata kunci ya. Kebetulan ini saya baca dari kitab tafsir Al-Basit. Kitab tafsir Al-Basit ini ditulis oleh Al-Imam Abdul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Wahidi. Ini saya ambil dari juz yang Al-Hadi Asyar, juz yang ke-11. Beliau wafat tahun 468 Hijri. Kita sekarang ini masuk 1447. Kalau tidak keliru ya. 1447 Hijri. Berarti ini abad ke-15. Berarti jaraknya kitab tafsir ini dengan kita berapa tahun? Abad ke-5 sampai abad ke-15 itu berapa tahun? Berarti berapa tahun itu? 1000 tahun. Berarti sangat jauh jaraknya. Tapi ini dokumen lebih mendekati era kenabian. Ya, sedangkan kita ini jauh dari era kenabian. Tapi kita dapat warisan ilmu ini dari ulama-ulama kita terdahulu. Apa yang beliau sebutkan? Ketika ayat ini berbunyi, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra." Ya. Kalau diterjemahkan, dan sungguh telah datang para utusan kami kepada Ibrahim bil busyra
dengan membawa satu kabar sukacita. Beliau menjelaskan, wal muradu birrusuli hahuna al malaikah. Yang dimaksud dengan ungkapan istilah rusul di ayat ini adalah al malaikah. Tahu maksudnya? Paham ya? Apa yang harus kita pelajari dari ayat ini? Mengapa ayatnya menggunakan kata kunci rusul? Padahal para ulama menjelaskan rusul yang dimaksud itu adalah al-malaikah. Kenapa sejak awal Quran ayat itu tidak menyebutkan kata al-malaikah? Dan sungguh telah datang para malaikat kepada Ibrahim membawa satu kabar sukacita. Kenapa tidak begitu ayatnya? Tidak langsung merujuk pada malaikat. Tapi kenapa ayat itu mengatakan dan sungguh telah datang para utusan kami kepada Ibrahim membawa satu kabar sukacita. Kenapa harus pakai kata rusul, tidak langsung pakai kata al-malaikah? Apa rahasia di balik itu semua? Bahkan kalau kita mau cari semua kitab tafsir sejak zaman terdahulu, kitab tafsir yang paling tua, Muqatil Ibn Sulaiman, sampai kitab tafsir yang sekarang, tidak ada satu pun, saya ulangi lagi, tidak ada satu pun yang berbeda pendapat bahwa istilah rusul yang dimaksud itu adalah para malaikat. Tapi pertanyaannya, mengapa Al-Quran tidak langsung menyebut al-malaikah, tapi pakai kata rusul? Apa pesan di balik itu semua? Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Allah sengaja menggunakan kata rusul karena yang dimaksud rusul itu blegernya menungso. Tahu maksudnya? Bleger, fisiknya. Jadi kalau rusul itu blegernya menungso. Dan memang begitulah cara Allah mau bicara kepada kita dalam bentuk visualisasi. Berarti ketika tamu yang datang kepada Ibrahim bukan dalam wujud malaikat, tapi dalam wujud manusia. Dengan bahasa lain, apakah Ibrahim sadar bahwa yang datang itu malaikat? Tidak. Yang dia tahu adalah manusia. Orang asing yang datang kepada dirinya bukan dalam wujud malaikat, tapi dalam wujud manusia, seperti dirinya. Artinya Ibrahim tidak kenal siapa itu namanya, apa keperluannya, identitasnya seperti apa, dia tidak tahu. Yang dia tahu dia manusia sama seperti Ibrahim. Ini poin pertama. Poin yang kedua, Ibrahim alaihissalam itu sadar, sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu adalah nabi. Sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu rasul. Sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu salah satu di antara ulul azmi. 5 yang disebut ulul azmi. Pertama, Nuh alaihissalam. 2, Ibrahim alaihissalam. 3, Musa. 4, Isa. Terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Dia sadar. Artinya kalau dalam bahasa sekarang ini, saya ambil contoh, kalau dalam dunia kepolisian, Nabi Ibrahim itu pangkatnya bukan brigjen, pangkatnya bukan irjen, pangkatnya bukan komjen, tapi pangkatnya jenderal itu sendiri. Tahu bedanya? Irjen dengan komjen, tinggi mana? Irjen. Antara irjen dengan komjen, tinggi mana? Komjen, komisaris jenderal. Ya. Antara komjen dengan jenderal, tinggi mana? Jenderal. Jadi kalau ibaratnya Nabi Ibrahim itu tahu pangkatnya itu jenderal, bukan irjen, apalagi brigjen. Dia tahu pangkatnya itu sangat tinggi. Tapi coba perhatikan tuh, yang dijelaskan dalam Quran. Dia menyambut orang asing itu
yang dia tidak kenal, jabatannya apa, statusnya apa, pangkatnya apa, yang dia tahu dia manusia sama seperti dirinya, dia bergegas-gegas menyembelih ternak terbaik yang dia punya. Apa itu? Kalimatnya menggunakan kata bi'ijlin hanid. Dia memberikan sesuatu suguhan kepada tamu yang dia tidak kenal dengan sebutan ijl. Apa itu ijl? Kenapa tidak disebut baqarah di situ? Kalau baqarah itu apa kira-kira? Sapi, daging sapi. Kenapa nggak disebutkan dengan memberikan suguhan daging sapi? Kenapa nggak begitu? Tidak disebut baqarah, tapi disebut ijl. Apa itu ijl? Kalau bahasa Jawa lebih tepat, pedet. Paham ya? Nah, sekarang kenapa disebutkan ijl bukan baqarah? Karena di sini ada pesan bahwa Ibrahim memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima. Ini kalau kita jadikan spirit kehidupan kita, profesi apapun kita, memberikan pelayanan publik secara prima, diadopsi dalam dunia pendidikan, diadopsi dalam dunia pemerintahan, diadopsi dalam dunia bisnis, memberikan pelayanan publik secara prima. Ini luar biasa ya. Karena kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada konsumen yang kita tidak tahu siapa dia. Yang penting memberikan pelayanan terbaik. Dan inilah pesan itu. Saya tanya sekarang, kalau kita mau beli sate misalnya, sate yang kita pilih itu, kalau kita mampu, sate daging biasa atau sate daging yang disebut sate cempi. Kita mau pilih yang mana? Kenapa kita pilih daging cempi? Hah? Karena empuk. Selain empuk, manis dan enak, ya kan? Dibanding daging biasa. Itu pasti jawaban kita sama. Pertanyaannya sekarang, mahal mana daging biasa dengan daging cempi? Daging cempi. Coba perhatikan nih. Nabi Ibrahim memberikan suguhan terbaik berupa ijl, daging apa yang disebut pedet tadi, kepada tamu yang dia tidak kenal. Tidak kenal. Tapi lihat penjelasan di tafsir ini. Dan semua kitab tafsir. Qala Ibnu Abbas. Siapa yang dimaksud malaikah tadi? Qala Ibnu Abbas menjelaskan hum Jibril wa Mikail wa Israfil. Yang datang ini, tamu dalam wujud manusia ini ternyata bukan manusia biasa seperti dirinya. Ketika tamu itu disuruh makan, dia tidak mau makan. Ketika dia tidak mau makan, disitulah Quran menjelaskan Ibrahim tidak bisa bergerak, melihat sesuatu aura yang beda. Mau berdiri tidak bisa, mau bangkit itu nggak bisa. Dia seperti terpaku pada tempatnya. Dan itulah aura yang ditampakkan. Karena mereka berkata, kami utusan Tuhan kepadamu. Jadi bayangkan ya, kalau kita mendapatkan kondisi kayak begitu, kita kayaknya sulit untuk bicara. Nabi Ibrahim, begitulah yang dialaminya. Bayangkan, dia tidak mengenal tamu asing ini, tapi dia berikan pelayanan terbaik yang dia punya. Pertanyaannya sekarang, seandainya sejak awal Nabi Ibrahim tahu bahwa yang datang itu malaikat, kira-kira Nabi Ibrahim memberikan suguhan apa? Hah? Nggak ada. Itu sudah yang terbaik yang dia punya. Nggak ada lagi. Seandainya ada, dia akan ambil dari surga. Seandainya ada. Tapi nggak ada. Itu sudah yang terbaik yang dia punya. Yang terbaik yang dia punya, dia berikan kepada orang asing yang dia tidak kenal. Apalagi kalau dia kenal. Apalagi kalau tahu yang datang itu malaikat. Ternyata yang datang ini malaikat, bukan malaikat biasa, tapi jenderalnya para malaikat. Coba bayangin. Awalnya Ibrahim tidak tahu kalau yang datang itu jenderalnya para malaikat. Jangankan jenderal, malaikat saja dia tidak tahu.
Yang dia tahu adalah manusia sama seperti dirinya. Ini pesan bagi kita semua. Jangan melihat sesuatu dari casing. Jangan memperlakukan orang itu dari casing. Sebab kalau memperlakukan orang dari casing, kita tertipu. Dan kita seringkali tertipu dengan itu. Betul enggak? Iya. Kenapa? Karena sejak awal yang kita lihat itu casing. Kita berharap itu sesuatu yang wah. Ternyata jekete. Tapi kalau sejak awal kita tidak melihat itu dari casing, itu akan membuat kita ini apa? Mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dan itulah yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tidak melihat itu dari casing. Siapapun diperlakukan seperti itu. Ternyata yang datang malaikat. Ini salah satu ujian yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi diberikan ujian kayak begini. Kita ini bukan Nabi. Kita ini bukan anaknya Nabi. Kita ini bukan cucunya Nabi. Kalau kita seperti ini paham pesan Quran, maka hidup kita ini pasti dahsyat hasilnya. Yang penting jangan melihat dari casing. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi sekarang ini, ya rata-rata tidak seperti yang diamanahkan dalam Quran. Saya ambil contoh, ini terus terang aja ya, terus terang. Kalau kita punya anak, punya cucu, punya cicit di pondok, misalnya nih, kira-kira ditemui kiainya enggak kalau jenengan ini? Hah? Ditemui kiainya? Tapi kalau jenengan pangkatnya jenderal, kemudian mau ke sono, kira-kira kiainya persiapan berapa hari? Hah? Fakta real kan itu? Berarti selama ini kita baca Quran, kita daras Quran, 1 juz 1 hari. Bayangkan 1 juz 1 hari, itu kan luar biasa. Kalau 1 juz 1 bulan itu nggak luar biasa itu. Tapi kalau 1 hari 1 juz itu sudah biasa. Tapi aplikasi Quran nol besar. Maka ini jangan ditiru. Yang harus kita tiru adalah apa yang disampaikan dalam Quran melalui contoh. Contoh dari manusia yang bernama Ibrahim. Tidak melihat sesuatu dari casing. Dan itu yang seharusnya kita contoh. Kalau sudah kita lakukan seperti itu, ya. Seandainya Nabi Ibrahim dirinya pangkatnya tahu tinggi, sangat tinggi. Kemudian dia remehkan tamu yang datang itu. Kira-kira seperti apa hasilnya? Kalau seandainya yang datang itu adalah malaikat. Kira-kira apa yang terjadi? Coba bayangkan. Itulah sebabnya kita waspada sekarang ini. Bahwa yang namanya malaikat itu tidak pernah pensiun. Serius ini saya ngomong. Bahwa malaikat itu tidak pernah pensiun. Malaikat itu suatu saat akan mendatangi kita. Tentu bukan dalam wujud malaikat. Tapi dalam wujud kayak kita. Dan Nabi sendiri mengalami itu. Dan para sahabat juga mengalami itu. Ada di dalam hadis. Saya ceritakan saya begini. Nabi SAW di dalam masjid begini ya, dalam masjid sedang mengajar para sahabat begini. Tiba-tiba dari luar tuh ada orang nyelonong langsung. Ya salam dulu, salam, kemudian langsung menghadap Nabi. Bahkan antara lutut Nabi dengan lutut tamu itu saling bertemu begini, saling bertemu, bersoal jawab. Soal jawabnya apa? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Para sahabat mendengar semua itu percakapan. Dengar, sangat-sangat mendengar. Bahkan saling bergumam. Iki sopo sing teko moro-moro ke depan. Saling apa? Heran. Ini siapa ini orang? Setelah diskusi selesai dengan Nabi, kemudian beliau salam langsung keluar. Namanya sahabat kan penasaran. Ini orang tidak dikenal siapa ini? Kok tiba-tiba beraninya dengan
Nabi menghadap. Bahkan yang para sahabat ini seakan-akan dianggap tidak ada. Seakan-akan begitu. Ternyata yang datang siapa? Hah? Mereka kan tanya dulu para sahabat itu, ya Rasulullah, tadi itu siapa? Kok bersoal jawab dengan begitu? Banyak pertanyaan. Kemudian kami seakan-akan tidak digubris. Nabi dengan tersenyum menjawab, kalau kamu tahu siapa tadi yang datang, dia adalah Jibril mengajarkan kepada kalian. Ya kalau Nabi ya ketemu dengan Jibril. Lah kalau kita ya nggak mungkin dengan Jibril. Tapi ketemu dengan siapa? Malaikat rahmah. Jadi jangan ini remehkan. Makanya kemarin ketika peristiwa ambruknya Pondok Al-Khazin, itu banyak hal yang aneh di situ. Tiba-tiba ada aqua di depannya, padahal nggak ada di dalam reruntuhan. Hal-hal begini itu biasa. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita meremehkan orang. Bisa jadi orang yang kita remehkan di hadapan kita itu bukan manusia. Bisa jadi itu malaikat diperintah Tuhannya untuk menguji iman kita. Siapa sebetulnya kita ini? Layak enggak? Naik tingkat. Kalau enggak lulus, turun derajat kita. Karena apa? Meremehkan orang. Makanya kadang-kadang aneh. Kalau kita ini ada tamu yang datang, yang kita enggak kenal, kadang-kadang kita ini sikapnya kayak apa? Ini pelajaran. Sampean punya pengalaman deh dalam persoalan ini. Yang penting pesannya adalah jangan remehkan orang lain. Jangan meremehkan sesuatu itu hanya berdasar pada casing. Itu aja pesannya di situ. Kalau kita sudah melakukan begini, ini contoh. Apa itu? Wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang bertindak benar. Nabi Ibrahim itu melakukan tindakan yang benar. Dan kita harus contoh itu. Makanya kadang-kadang aneh kita ini, ya berapa kali umroh. Ada kan orang itu umroh setiap tahun. Dengan bangganya itu. Dan dengan menyitir Quran juga. Quran berkata, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan ambillah bagi kalian jejak telapak kaki Ibrahim itu menjadi bagian dari sholat kalian. Kalau ada umrah, ada haji, mungkin enggak kita tidak sholat dekat makom Ibrahim? Ya pasti minimal sekali dua kali kan dekat makom Ibrahim. Pasti itu. Intinya apa? Mau yang haji maupun yang umrah pasti sholat dekat makom Ibrahim. Apa itu makom Ibrahim? Jejak telapak kaki Ibrahim. Kalau kita sudah bisa sholat dekat jejak telapak kaki Ibrahim, itu belum titik, itu baru koma. Yang Allah maksudkan adalah kalau kita sudah bisa sholat dekat jejak telapak kaki Ibrahim, selanjutnya adalah ikuti jejak kehidupan Ibrahim. Dan salah satu contoh jejak kehidupan Ibrahim memperlakukan orang bukan melihat dari casingnya. Kalau begitu para pengajaran Islam Quran ini dahsyat dah. Dahsyat. Cuma kadang-kadang kita ini hanya sekedar kulitnya. Memahami agama ini dari kulit. Pokoknya bisa sholat dekat makom Ibrahim. Dengan bangganya itu. Oh saya sudah umroh. Bisa sholat dekat makom Ibrahim. Tapi ketika pulang dari umroh, meremehkan tetangganya. Meremehkan saudaranya. Meremehkan orang. Memandang rendah orang. Kira-kira umrohnya itu pernah bisa bermakna atau tidak? Nggak punya makna. Jadi jangan menjadikan agama itu hanya kulit, tapi substansi. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah orang yang bertindak benar bersama orang yang bertindak benar, contohnya Ibrahim ini. Nanti hasilnya dahsyat. Apa itu? Ibrahim itu usia berapa ketika ada tamu itu? Istrinya usia berapa? Di sini istrinya itu mendengar percakapan.
Ketika mendengar percakapan, kemudian istrinya wa mra'atuhu qa'imah, dia berdiri di balik tabir, dia mendengar percakapan itu. Kemudian dia fadhahikat, dia tersenyum, dia tertawa, menertawakan dirinya. Kenapa? Dia berkata di dalam ayat ini, nanti tolong baca di rumah. Dia berkata dalam bahasa Quran ini, ana ajuzu wa hada ba'li saykha. Aku ini perempuan yang sudah tua. Wa hada ba'li saykha. Dan ini suamiku laki-laki yang sudah tua renta. Itu pengakuan. Pengakuan tulus. Dirinya itu sudah tua. Suaminya juga sangat tua. Pertanyaannya, berapa usia Nabi Ibrahim dan usia istrinya dalam Quran? Ada nggak penyebutan berapa usianya? Nggak tahu kan? Kalau Al-Quran tidak menjelaskan detail, ya berarti apa yang tertulis dalam kitab sebelumnya itu sudah pasti benar. Tapi kalau Quran memerinci sampai detail, berarti apa yang tertulis dalam kitab sebelumnya itu mengalami distorsi, mengalami perubahan. Ya. Jadi kalau Quran tidak menjelaskan berapa usianya, ternyata kalau kita lihat kitab sebelumnya, usia Nabi Ibrahim saat itu usianya 100 tahun. Sedangkan istrinya usianya 90 tahun. Ada nggak di sini yang ibu-ibu usia 90 tahun? Nggak ada kan? Mungkin di bawah, ada yang 80, 70. Ini istri Nabi Ibrahim berkata, ana ajuzu, aku ini perempuan yang sudah tua. Jadi tuanya itu usia berapa? 90 tahun. Makanya dia wajar, fadhahikat, dia tertawa. Kenapa? Karena dikabarkan oleh tamu, ternyata malaikat itu, nanti istrimu akan melahirkan. Wajar dia tertawa. Sama seperti kita. Istri Nabi Ibrahim itu mewakili kita semua. Ini memang benar terjadi, tapi itu sampel, contoh yang mewakili kita semua. Ternyata dia fadhahika, tertawa, tersenyum. Ini impossible kalau bahasa anak sekarang. Tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Melakukan tindakan kebaikan. Jadi tindakan kebaikan itu membuahkan sesuatu. Dan itu sangat dahsyat di sini. Ternyata dia punya anak. Dan anaknya itu diberi nama Ishak. Sampean tahu apa arti Ishak? Enggak tahu? Saya kasih tahu sekarang. Nama Ishak, ya, sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Karena istri Ibrahim itu tersenyum, tertawa, dia dapat anak padahal dia sudah tua. Tersenyum atau tertawa itu diabadikan dalam bentuk nama, sehingga namanya disebut Ishak. Artinya apa Ishak? Dia yang tertawa. Paham di sini? Nah, inilah sebetulnya apa yang diamanahkan dalam Quran. Supaya apa? Ambil pelajaran. Supaya nanti anak ini menjadi pengingat. Dulu Sayyidah Sarah fadhahikat, dia tersenyum, dia tertawa. Ketika melihat Ishak, dia akan mengenang peristiwa itu. Tidak akan pernah hilang. Makanya jangan meremehkan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada sesuatu yang lebih yang Allah berikan kepada kita. Makanya jangan remehkan. Nah, seringkali kita ini, ya ini sebagai penutup, kebanyakan kita ini orientasinya orientasi yang sifatnya investasi dunia. Kebanyakan. Ayo, saya ambil contoh sekarang. Ini real. Jenengan, kita semua, rata-rata pernah parkir sepeda motor, pernah parkir mobil. Ya kan? Saya tanya sekarang, selama ini kalau kita parkir sepeda motor, parkir mobil, itu niatnya parkir atau niatnya sedekah? Niatnya parkir atau niatnya sedekah? Niatnya parkir. Saya tanya sekarang, kalau jenengan itu niatnya parkir, uang keluar enggak? Kalau niatnya sedekah, uang keluar enggak? Kalau sama-sama uang keluar, kenapa tidak niatkan sedekah?
Iya kan? Kalau niatnya parkir, memang betul. Kendaraan kita insya Allah aman, ya kan? Kemudian uang juga keluar. Itu namanya investasi dunia. Tapi kalau sejak awal niat kita itu sodako, ya, kendaraan kita insya Allah aman, kita berbuat baik kepada orang itu, ya kan? Ya tentu saja kan dia dapat gajian dari perputaran uang itu. Berarti kita berbuat baik kepada orang. Ketika kita niatkan berbuat baik kepada orang, seandainya parkirnya mahal, karena niatnya sodako, itu tidak akan grundel. Tapi kalau niatnya sejak awal parkirnya agak larang, kira-kira apa? Ngomel. Betul enggak? Makanya, orientasi semua itu harus niatnya investasi akhirat. Jadi mulai hari ini, kalau sudah parkir, niatkan sedekah. Nggak usah jauh-jauh. Polisi cepek itu loh. Polisi cepek, sampean selama ini kalau sudah berputar, kira-kira kalau niatnya itu niat bukan investasi akhirat, sampean pikirannya kemana? Iki maneh, gitu kan? Tapi kalau sejak awal niatnya apa? Sedekah kepada orang. Mungkin cari kerja sekarang juga susah. Ya kan? Niatkan itu, sedekah kepada orang. Sehari sedekah, itu membuat kebaikan kepada siapa. Dan hasilnya pasti bagus. Dampaknya kepada anak kita, dampaknya kepada keluarga kita, positif. Yang penting jangan ada grundel di situ. Ya, ini sekilas info seperti ini penting. Karena kita harus menjadikan Quran ini sebagai panduan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini singkat, tapi penuh manfaat untuk panjenengan semua. Setelah pulang dari ngaji ini, niatkan semua untuk sedekah. Saya hanya kasih catatan saja, satu kalimat saja, ya, supaya ingat. Dari semua yang saya sampaikan itu cuma satu kalimat saja. Tanamlah jagung. Nanti rumput itu tumbuh. Jangan menanam rumput, nanti jagung nggak akan tumbuh. Dah, itu aja kuncinya. Jadi semua yang saya omongkan itu lupa semua, ingat itu tadi. Menanam jagung, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau menanam rumput, jagung tidak akan tumbuh. Karena apa? Jagung itu ibaratnya investasi akhirat. Rumput investasi dunia. Kalau kita nanam jagung, investasi akhirat, maka dunia itu ikut. Itu yang harus dipahami. Mudah-mudahan manfaat untuk panjenengan. Baik, ada yang mau tanya? Yang ibu-ibu aja dulu. Ibu-ibu aja dulu. Maaf, saya sambil minum ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembangunan Ka'bah dari Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah. Apakah pada saat itu sudah dilakukan sholat? Apa? Dari 5 waktunya. Terima kasih, Ustaz. Kalau di ayat yang tadi saya kutip, yakni surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat yang ke-127, dikatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah. Maksudnya apa? Ini bukan bangunan Ka'bah yang pertama. Ini bangunan Ka'bah episode berikutnya. Ka'bah waktu itu sudah berdiri. Ya, ceritanya panjang. Itu berkaitan dengan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam kemudian turun ke bumi, maka dia seakan-akan keluar dari sesuatu yang menjadikan dirinya itu sudah tidak bersama-sama dengan Allah. Merasakan itu. Di sana dulu ada Baitul Ma'mur, kalau di bumi sudah nggak ada apa-apa. Maka Allah berikan miniaturnya, Baitul Ma'mur.
Miniatur Baitul Ma'mur itu yang disebut Baitul Haram, Ka'bah itu. Supaya menjadi apa? Menjadi kenangan. Kenangan. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebut apa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan suci yang dibangun pertama kali di muka bumi ini adalah yang ada di Makkah, di Bakkah itu. Jadi kan tahu apa arti Bakkah? Tahu? Bakkah itu dari kata baka ya biki. Apa artinya? Menangis. Makanya kalau orang haji, orang umroh ketika melihat Ka'bah dijamin dari jauh sudah tetes air mata. Betul nggak? Betul. Kenapa? Karena itu sesuai dengan namanya, Bakkah, Makkah, artinya tempat menangis. Nah, seperti Nabi Ibrahim menangis, Nabi Adam menangis ketika diperintahkan yang kedua kali untuk membangun dengan tangisan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun itu semua, mengenang peristiwa Nabi Adam dulu. Dan Ibrahim alaihissalam membangun itu sampai sekarang masih ada jejaknya. Apa bukti jejaknya? Makom Ibrahim. Nah, saat itu apakah Nabi Ibrahim sudah melakukan sholat 5 waktu? Ya enggak. Tidak seperti kita. Memang disebut sholat, ya. Tapi sholatnya bukan 5 waktu kayak kita. Sholatnya juga bukan membaca surah Al-Fatihah kayak kita. Enggak. Tapi sholatnya dalam bentuk syariat yang lain. Tapi ini contoh ya. Nabi Ibrahim itu ada sujudnya, ya. Ada rukuknya, ya. Ada berdirinya, ya. Tapi sistemnya tidak paket. Kalau kita kan paket. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat, ya kan? Nah, kalau beliau enggak. Dan bahasanya pun beliau bukan pakai bahasa Arab. Karena Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Dia orang Akkadia. Orang Akkadia. Nah, kalau orang Akkadia bahasanya apa? Bahasa yang lebih kuno dari bahasa Arab. Itu yang sekarang dokumennya tersimpan di Birmingham. Dan ada batu hitam itu, di situ ada inskripsi. Inskripsi itu tulisan di atas batu. Kayak kita itu apa itu? Prasasti. Nah, tulisannya tulisan paku. Kalau menyebut ilah itu bahasa Arab. Kalau Nabi Ibrahim tidak menyebut ilah tapi ilu. Artinya Tuhan. Ya. Nah, itu istilah yang dipakai. Jadi jawaban singkatnya, Nabi Ibrahim sholat iya, tapi sholatnya enggak seperti kita. Bukan 5 waktu, tapi ada rukuknya, ada sujudnya. Makanya sekarang kalau kita lihat orang Yahudi juga, orang Yahudi kan juga ada ruku, ada sujud, tapi enggak paket mereka. Dan menghadap kemana? Menghadap ke Yerusalem. Nah, kalau kita menghadap ke Makkah, nah, itu bedanya. Sudah terjawab ya? Yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, ada yang lain? Yang laki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Prof, kiat-kiat apa untuk kita bisa melakukan agar tidak salah melihat casing? Namun kita juga sering melakukan bahwa itu selalu melihat casing, walaupun kadang-kadang kita masih perlu belajar. Contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kalau kita parkir itu melihatnya parkir. Saya juga niatnya parkir, tapi insya Allah pada waktu kita memberi sesuatu itu niatkan sedekah. Nek eling, nek eling ya, kita bayar parkir itu aja. Itu aja. Jadi biar semua atau termasuk saya ada wawasan supaya tidak salah selalu melihat casing. Apakah kita harus belajar terkait ilmu falak dan sebagainya, karena yang kita pakai itu dalam hati, bukan dalam mata yang betul wujud ini. Terima kasih. Ya, intinya begini. Kalau tadi soal contoh parkir itu, kan itu sangat nyata, konkret, ya, bahwa
orientasi antara dunia dan akhirat itu tipis sebetulnya. Sangat tipis. Bedanya itu sangat-sangat tipis. Bukan tipis, tapi sangat-sangat tipis. Antara orientasi dunia dengan akhirat itu mesti ada wasilah. Wasilahnya apa? Ya, dengan parkir itu tadi. Atau memberi uang kepada orang tua, kalau orang itu nggak paham mengenai apa bedanya akhirat dan dunia, kadang bisa salah. Seakan-akan memberi uang kepada orang tua setiap bulan itu sebuah kewajiban. Seakan-akan sebagai sebuah kewajiban. Ini seandainya ini kalau nggak tak kei, jangan begitu. Ini nanti jadi dunia atau akhirat? Dunia. Tapi niatkan untuk berbakti kepada orang tua. Niatkan itu hanya untuk Allah. Dengan wasilah orang tua. Ini sangat tipis bedanya. Ini contoh yang kedua selain parkir tadi. Masih banyak contoh yang lain. Bekerja juga begitu. Nah, ini kan banyak orang bekerja itu. Makanya kadang-kadang kalau orang itu bekerja, saya ambil contoh misal guru misalnya, ya guru. Kalau niatnya yang penting setiap bulan dapat bayaran, gitu kan? Ya pokoknya ngajar aja. Jadi ngajarnya itu sekedar kewajiban. Jadi kalau ngajar ya asal-asalan, bukan memberikan sesuatu yang terbaik. Yang penting gugur kewajiban. Nanti setiap tanggal sekian mesti bayaran. Ini orientasi dunia. Bekerja di bidang apapun juga begitu. Kalau bekerja dalam soal yang beginian itu niatnya gugur kewajiban. Kalau bekerja di Jepang habis dia. Kerja di Jepang itu harus totalitas. Saya waktu di Jepang itu orang-orang kalau bekerja itu nggak usah bekerja. Waktu jalan ke ke tramway itu yang terdengar hanya suaranya doang. Kalau ada di dalam tramway, di kereta, nggak ada suara. Kalau nggak tidur, orang-orang itu bergelantungan sambil baca. Atau sambil duduk sambil baca. Kalau orang Indonesia ada begitu. Bukan baca, apa ya kalau gelantungan? Selfie-selfie. Iya kan? Jadi masalahnya itu, bagaimana dedikasi itu penting. Ini spirit pelayanan publik. Kalau bahasa Qur'annya yang dilakukan oleh Ibrahim itu. Pelayanan publik. Niatnya dengan ekstra. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana supaya kita tidak terjebak pada casing? Yang penting begini, jangan suudzon sama orang. Itu aja resepnya. Jangan suudzon sama orang. Tapi harus waspada juga. Ya, karena untuk era sekarang ini, kalau kita husnudzon, pintu dibuka, ya nanti maling masuk. Ya, harus ada tamengnya, tapi jangan suudzon. Yang penting itu. Kalau sejak awal sudah suudzon, itu justru merusak amal kita. Dahulukan husnudzon, tapi waspada. Ya, jangan sembrono. Waspada penting, tapi jangan sembrono. Dan yang penting jangan suudzon. Itu aja resepnya. Sehingga kalau ada sesuatu, pandanglah dengan kebaikan. Bukan pandang dengan keburukan. Itu aja. Mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah. Oke, ya tadi ada ibu satu. Oh sudah siang, singkat ya. Kasih cara waspada karena kita ternyata sudah husnudzon itu bagaimana? Cara waspada tapi kita husnudzon. Iya, kita sudah husnudzon bersangka. Tapi kita juga harus waspada caranya gimana? Karena era sekarang itu banyak kejadian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya dia itu kita baik, tapi ternyata dia bisa menghipnotis kita, terus bisa yang lain-lain saja. Itu gimana? Ya gini, langsung aja contoh konkret ya. Istri saya itu sudah bersahabat dengan orang, ya bersahabat ya sama perempuannya.
teman sama-sama anaknya di TK yang sama dulu. Sekarang sudah nggak TK lagi. Jadi ya baik, pertama baik, sangat baik. Kemudian karena baiknya pinjam, tahu pinjam? Nah, pinjam. Ya istri saya husnudzan aja. Sekali, 2 kali, ini kok mulai aneh-aneh gitu kan? Ditagih seret. Kemudian yang terakhir pinjam lagi, dikasih. Tapi dia ngomong ke saya, "Pak, ini tak gaya tameng ya." Ya gak apa-apa gaya tameng. Di gaya tameng. Tahu gaya tameng? Nah, dikasih. Tetapi itu menjadi apa? Sarana supaya dia nggak utang lagi. Nah, begitu caranya. Jadi nggak diminta lagi kan. Jadi kalau mau ngutang lagi, ya lawingnya orang dibayar ya apa gitu. Nah, gitu. Jadi tidak terjadi bengkerengan, ya akhirnya lepas sudah, nggak mau utang lagi. Nah, itu contoh konkret. Nah, contoh yang lain apa itu misalnya? Nah, kalau hipnotis memang ya kita kebanyakan orang yang pertama kali terkena hipnotis ini mungkin di awalnya nggak bismillah. Ya, kalau sudah ada bismillah, ada tameng itu sebetulnya. Memang hipnotis itu pasti akan tidak mempan, ya termasuk santet juga tidak akan mempan. Kalau sejak awal kita tidurnya sudah membaca bismillah. Masalahnya kita tidur langsung tidur, akhirnya kena. Tapi kalau tidurnya itu dengan menyerahkan total hanya untuk Allah, pasti ditameng itu sudah. Nah, intinya apa? Pasrahkan sesuatu hanya untuk Allah. Saat itulah Allah bekerja untuk kita. Tahu maksudnya? Allah akan menjadi pendamping kita. Nah, itu syaratnya, itu aja. Nah, selain itu juga waspada. Waspada contohnya apa? Ya jangan buka pintu, jangan buka pagar sembarangan. Nanti orang masuk. Itu namanya waspada, itu tutup pintu, tutup pagar. Kalau misalnya tetap jebol, ya berarti itu sudah takdir. Berarti gerayai jitoknya, barangkali sodakohnya kurang. Makanya diambil secara paksa. Ya, itu pelajar. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.